Kejaksaan Tinggi Bali menangkap Kepala Desa Adat Berawa Kuta Badung Bali Kamis siang di sebuah kafe di kawasan Denpasar. Kepala desa ini diduga memeras seorang pengusaha yang hendak membeli tanah di kawasan Berawa. Penangkapan dilakukan sekitar pukul 2 siang saat sedang berada di sebuah kafe saat bersama seorang pengusaha berinisial AN. Menurut Kajati Bali, Ketut Sumedana, kepala desa meminta uang kepada pengusaha secara bertahap dengan alasan untuk dana adat, keagamaan, dan budaya. Diduga kepala desa ini kerap beraksi terhadap pengusaha ataupun investor. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini terkait kasus kepala desa yang diduga memeras seorang pengusaha di kawasan Berawa, Bali, kami sudah terhubung lewat sambungan Zoom dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Ketut Sumedana. Halo, selamat sore Pak Ketut. Selamat sore Mas, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Ketut, terima kasih untuk waktunya sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia News Report. Oke, Oke Pak Ketut, kita akan langsung berbincang terkait kasus yang terjadi. Boleh disampaikan bagaimanakah kronologi pasti pengungkapan kasus oknum kepala desa adat memeras pengusaha di Berawa ini Pak? jadi begini, kami di Kejaksaan Tinggi Bali sudah banyak sekali mendapatkan laporan mengenai hal ini ya, baik dari investor dalam negeri maupun luar negeri terkait dengan transaksi pembelian tanah di beberapa tempat wisata yang ada di Bali. Sehingga kami melakukan satu matbar, mapping terhadap tempat-tempat tertentu, sehingga kami ketemukan beberapa tempat yang memang berpotensi untuk dilakukan suatu proses penegakan hukum. Nah, ini yang kita lakukan sehingga pada kemarin pada pukul 4 di tempat sebuah kafe kita lakukan satu penangkapan oleh saudara KR ya, di mana orang ini adalah berprofesi sebagai pendesa adat ya, dan pemerasan yang dilakukan tidak tanggung-tanggung sebanyak 10 miliar seperti itu. Nah, pada saat kami tangkap itu adalah sudah penerimaan yang kedua kalinya. Yang pertama 50 juta di bulan Maret ya. Yang terakhir yang kita tangkap ini adalah 100 juta seperti itu Mas. Baik, nominalnya terbilang fantastis ya Pak. Dari kejadian ini sebenarnya apakah baru sekali ini terjadi atau berulang kali Pak? Dan case-nya untuk di daerah Berawa ini apakah baru saja ditemukan atau memang sudah ada banyak sekali laporan di titik-titik lainnya Pak? Di titik di Brawe ini lumayan banyak laporan tentang bendesa adat ini ya. Tetapi kami masih mendalami semuanya. Kemudian untuk daerah-daerah lain juga banyak di Bali ya, seperti beberapa daerah di sekitar Sanur, misalnya sekitar Denpasar, Ubud, Gianyar tuh banyak banget laporan-laporan terkait dengan hal yang serupa gitu loh. Nah, kami melakukan ini tidak lain adalah tujuannya untuk menjaga iklim investasi yang sehat di Bali. Kemudian menjaga marwah desa adat agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi oleh orang-orang tertentu. Kemudian yang paling terpenting adalah menjaga nama baik Bali di mata internasional. Ini yang kita jaga selama ini. Jangan sampai apa yang kita lakukan sudah baik, ya apa yang menjadi program kita sudah baik, dicemari oleh orang-orang oknum seperti ini. Seperti itu, Mas. Baik Pak Ketut, memang ini harus ada tindakan lebih ya, terlebih kolaborasi tentunya. Kementerian ATR BPN sendiri Pak, ini memiliki program prioritas yaitu pemberantasan mafia tanah, yakni dengan transformasi digital berbasiskan sertifikasi elektronik. Lantas sejauh ini bagaimana Pak kolaborasi dari Kejaksaan Tinggi Bali dan juga Kementerian ATR BPN dalam penerapan program-program ini untuk mencegah ataupun juga memberantas mafia tanah di sana Pak? Saya kira program yang akan dilakukannya sangat bagus sekali ya. Digitalisasi terkait dengan pertanahan ini adalah hal yang menurut saya adalah hal yang wajib harus dilakukan ke depan. Karena kalau itu sudah dilakukan ke depan ya tentu saja akan mengurangi suatu proses birokrasi, mengurangi biaya-biaya yang dilakukan. Tentu ini merupakan perlindungan terhadap hak milik masyarakat, hak milik daripada negara, tanah negara, ini ke depannya akan menjadi lebih bagus gitu loh. Nah, dan selama ini Kejaksaan Tinggi Bali dan Kejaksaan seluruh Indonesia dalam melakukan satu pendampingan terhadap program PTSL yang dilakukan oleh BPN, ATR ya, itu yang kita lakukan. Kemudian kami kepingin kalau sudah ada digitalisasi jalur-jalur birokrasi seperti harus meminta izin kepada perizinan adat atau desa, ini akan terpangkas dengan sendirinya. Itu yang kita harapkan ke depan sehingga penghutang-penghutang semacam ini atau pemerasan semacam ini tidak akan ada lagi di tempat kita seperti itu.
Baik, tentunya ini juga diharapkan tidak ada lagi, Pak. Lantas terkait perkembangan kasusnya sendiri, Pak, bagaimanakah kelanjutan ke depannya? Ini apakah ada pengembangan kasus-kasus lagi, Pak, nanti ke depannya juga untuk Tentu mengetahui? harapan nah, tentu harapan kami ke depannya masyarakat akan lebih terbuka, lebih berani melaporkan hal-hal yang serupa ya, sehingga kami lebih mudah untuk melakukan satu proses penegakan hukum. Dan ini merupakan bagian daripada apa namanya terapi kejut bagi Mhm. rekan-rekan yang telah melakukan hal yang sama dengan saudara KR ini ya. Kedepannya tentu saya berharap tidak akan ada lagi harusnya orang-orang yang semacam ini, oknum-oknum semacam ini memanfaatkan apa namanya kelengkapan desa adat yang luhur yang ada di Bali. Baik, selain pendekatan, selain itu juga mendengarkan informasi dari masyarakat. Apa saja Pak ke depannya Pak Ketut upaya tindakan tegas yang mungkin dilakukan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Bali dan juga bekerja sama dengan stakeholder terkait untuk menekan praktik serupa Pak. Khususnya ini kan oknum-oknum kepala desa adat yang tentu bukan baru kali pertama terjadi dan ini masih ada kemungkinan ada di daerah-daerah lain juga Pak. Kami sudah melakukan mapping ya di beberapa daerah yang berpotensi untuk melakukan hal seperti ini. Sudah kita mapping semua tempat-tempatnya. Kemudian kita juga sudah melakukan satu pendekatan dengan beberapa pihak termasuk pemerintah daerah ya, juga melakukan pendekatan terhadap investor dan juga melakukan pendekatan terhadap orang-orang yang terlibat dalam proses perizinan. Sehingga kedepannya kami kepingin tidak saja mempermudah proses investasi yang ada di Bali, tetapi juga membantu meningkatkan pariwisata yang ada di Bali. Itu yang kita inginkan. Kemudian yang paling terpenting adalah menjaga marwah desa adat yang ada di Bali. Itu yang paling terpenting. Jangan sampai oknum ini menyalahgunakan mengatasnamakan adat, mengatasnamakan budaya dan mengatasnamakan agama. Ini sangat parah menurut kami. Nah, ke depan ini yang kita jaga semua sehingga kondusivitas terhadap investasi yang ada di Bali semakin baik. Ya, itu yang diharapkan adalah menjaga marwah Bali ini bisa dikenal sebagai salah satu pulau yang ramah bagi wisatawan dan juga bagi investor tentunya. Lantas Pak, sebenarnya regulasinya ini seperti apa ya Pak? Untuk atau prosedurnya apabila ada seorang investor baik dari asing maupun domestik yang ingin bertransaksi jual beli tanah mungkin dan bagaimanakah pengawasan yang akan dilakukan ke depannya untuk mencegah praktik-praktik ini terjadi Pak? Nah, ke depan kami akan membuat kerjasama dengan teman-teman pemerintah daerah ya agar regulasi-regulasi tidak lagi menjadi panjang ya satu, sehingga ada kemudahan bagi investor untuk melakukan satu proses jual beli, misalnya menanamkan investasinya, membuat hotel, villa dan sebagainya di Bali seperti itu ke depannya ya. Kemudian yang kedua kami juga akan merangkul ya semua yang stakeholder yang terkait ini ya sehingga tidak ada lagi oknum-oknum yang bisa memanfaatkan celah-celah seperti ini. Ya. Itu yang akan kami lakukan. Kemudian kami juga akan membina ya tidak melepas begitu saja ya akan membantu manajemen tata kelola yang ada di daerah terkait dengan perizinan terkait dengan transaksi jual beli yang terkait dengan kepentingan investasi yang ada di Bali. Ini yang akan kami kedepankan untuk di masa yang akan datang sehingga memang ke depan iklim investasi ini tidak saja mudah ya tidak saja murah tetapi juga menjadi sehat dan menjadi senang orang nyaman orang berinvestasi di Bali. Itu yang kita harapkan. Maka dari itu bukan hanya tugas daripada kejaksaan, tapi juga tugas semua stakeholder yang ada di Bali, termasuk daerah, termasuk desa adat, ya, termasuk semua masyarakat. Karena masyarakat yang akan memetik manfaatnya dari semua investasi yang ada di Bali. Itu yang harapan kita ke depan. Baik, hand to hand ya Pak. Jadi kerjasama dari stakeholder, dari Kejaksaan Tinggi Bali, selain itu juga pemerintah daerah maupun kementerian dan juga dinas-dinas terkait maupun juga bahkan dari lini yang paling rendah adalah dari kepala desa atau unit desa ini juga menjadi salah satu faktor yang penting untuk bisa mempertahankan marwah Bali ini menjadi salah satu pulau dewata yang sangat ramah bagi investor dan bagi wisatawan. Pak Ketut Sumedana, terima kasih waktunya sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia News Report. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih Mas, semuanya salam